Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ristin Ulan dari channel dan pada kesempatan kali ini masih seputar tentang tutorial Photoshop dan akan membagikan sebuah tutorial cara membuat teks seperti berlubang ya. Oke, seperti apa caranya? Mari kita simak bersama-sama. Ini kita delete dulu ya teman-teman. Oke, kalau sudah, seperti biasa kita siapkan lembar kerja kita dengan cara klik File, kemudian New, atau bisa dengan tekan Ctrl L. Namanya saya kasih atau saya ganti dengan BG atau background, presetnya ke custom, widthnya 1024 pixel, height-nya 620 pixel, resolusinya 72 pixel per inch, color mode-nya RGB color 8 bit, dan untuk background kontennya warna white atau putih. Lalu kalau udah seperti ini, tinggal klik OK. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masukkan resource-nya ya. Saya udah menemukan resource di internet dan ini langsung saya masukkan ke lembar kerja dengan cara langsung drag aja, kemudian timpakan di sini. Oke, setelah selesai, klik checklist di pojok kanan atas. Lalu layar ini saya kasih nama tekstur kayu ya. Oke. Nah, sebelum untuk proses pengeditan, klik aktifkan tekstur kayu, kemudian klik kanan, lalu klik rasterize layer. Nah, setelah itu tekan Ctrl T dan kita geser atau kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu checklist di sini jangan lupa. Oke. Setelah itu kita duplikat tekstur kayunya dengan cara tekan Ctrl J. Nah, ini udah ada tekstur kayu copy, ini duplikatnya ya. Kemudian kita matikan tekstur kayunya. Nah, setelah itu pastikan dulu di foreground colornya warna putih ya. Itu bisa dengan cara tekan D dan X itu. Nah, kalau udah ini cara manualnya juga bisa, tarik aja ini kodenya F6 kali, lalu klik OK, ini udah putih. Kemudian tinggal kita pilih horizontal type tool. Nah, untuk fontnya sendiri saya pakai Blackbook standar reguler. Dan untuk ukurannya saya ke 72 poin aja, di sini langsung kita ketik. Nanti bisa diperbesar. Ketik kayak tadi ya teman-teman, lubang itu ya. Lubang. Kemudian checklist di sini. Nah, lalu tekan Ctrl T. Nah, ini untuk mengatur fontnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Saya kasih di sini. Kalau sudah, kemudian klik checklist lagi. Nah, ini karena ada bagian yang perlu kita buang di teksnya ini. Jadi langkah untuk membuang adalah klik kanan pada layar teks yang ditulis lubang sini, klik kanan. Sorry. Klik kanan, kemudian rasterize type. Nah, ini udah menjadi layar biasa ya, tidak menjadi layar teks gitu ya, teman-teman. Kemudian perbesar dulu. Dan setelah itu pilih rectangular marquee tool. Nah, ini ada beberapa yang akan saya buang. Nah, sebagai contoh ini, lalu tekan backspace. Ini juga. Ini juga yang bawah dikit ya. Kita cek lagi. Oh, ternyata udah cukup ya teman-teman. Oke, kalau dirasa udah cukup, yang perlu kita lakukan adalah tekan Ctrl, kemudian arahkan kursor pada
layar lubang sini, kemudian klik di sini. Nah, setelah itu ini akan ada seleksi aktif. Nah, setelah seleksi aktif ini muncul ya teman-teman, langsung pilih tekstur kayu copy. Nah, di sini klik aja di sini, terus tekan backspace. Nah, setelah itu lubangnya ini kita hilangkan dengan cara matikan layar matanya di sini, icon matanya. Nah, oke. Kita aktifkan layer tekstur kayu. Nah, kemudian tekan Ctrl L. Kita atur kegelapannya ya, seperti ini ya. Kita atur pencahayaannya, dirasa cukup. Presetnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini nggak jadi patokan bakunya. Kemudian kalau sudah, klik OK saja. Nah, karena ini masih sama ukurannya, jadi tetap di layer tekstur kayu, kemudian tekan Ctrl T. Nah, itu untuk transform ya teman-teman. Dan tarik aja ke atas. Nah, segini. Dan klik checklist. Nah, setelah itu tinggal aktifkan layer tekstur kayu copy ini, kemudian klik kanan, terus blending option. Nah, tekan atau pilih drop shadow, kemudian atur di sini multiply, saya opacity-nya 75%. Terus distance-nya ini disesuaikan saja. Katakanlah saya ke 29 pixel, spread-nya sesuaikan juga 19, size-nya ke 5. Setelah itu tinggal kita pilih bevel and emboss. Klik saja di sini. Stylenya inner bevel, kemudian tekniknya dari smooth saya rubah ke chisel hard. Nah, depth-nya 100, size-nya 5. Ini saya rubah jadi 3 aja size-nya. Kemudian soften-nya 0. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sebetulnya sudah kelihatan efeknya berlubang tembus gitu ya teman-teman. Lalu kita akan memberikan sebuah kesan yang apa ya, yang 3D ya teman-teman. Setelah itu yang tekstur kayunya ini saya copy lagi dengan cara tekan Ctrl J, kemudian masih aktif di tekstur kayu copy, kemudian tekan Shift dan klik pada tekstur kayu copy yang tadi atau yang di atasnya tekstur kayu copy 2. Nah, ini. Kemudian klik kanan dan merge layer. Kalau sudah seperti ini, masih pilih rectangular marquee tool, kemudian kita seleksi bagian mana yang perlu kita buang ya. Nah, saya pilih segini ya teman-teman. Setelah itu tinggal tekan Ctrl J untuk menduplikatnya. Ini sudah aktif di layar 1 ini. Dan kita matikan di tekstur kayu copy-nya ini, kita matikan. Nah, otomatis sudah seperti ini. Dan tekstur ini karena saya rasa terlalu gelap, tinggal tekan Ctrl L untuk levelnya dan kita kasih nilainya di sini. Atau kita rubah. Oke, seginilah teman-teman ya. Oke. Kemudian layar 1 ini saya ganti nama menjadi efek lubang. Oke, aktif di layar efek lubang, kemudian pilih edit, transform dan perspektif. Nah, setelah itu geser aja ke atas seperti ini ya teman-teman. Lalu klik checklist. Nah, jika sudah klik checklist. Setelah itu ini disesuaikan juga bisa, atau seperti ini juga bisa. Kita sesuaikan lagi. Ini Ctrl T untuk free transform dan ini bisa dikecilkan seperti ini. Sesuaikan aja.
Sebagai contoh, saya pilih ukuran sekian ya. Kemudian klik centang. Nah, terus kenapa sih tekstur kayu ini harus di copy kayak gitu ya teman-teman? Nah, alasannya adalah kita perlu membuat efek 3D. Nah, dengan cara klik pada tekstur kayu, kemudian pilih rectangular marquee tool, kemudian pilih tekstur mana yang akan kita pilih. Sebagai contoh, saya pilih ini bagus nih teman-teman. Nah, ini segini aja. Kemudian tekan Ctrl J untuk menduplikatnya. Ini bisa langsung dinonaktifkan teksturnya. Nah, ini layar satu ini adalah sisi gitu ya. Saya kasih sisi kayu gitu ya. Nah, setelah sisi kayu ini aktif, kemudian kita perlu ke edit, terus ke transform, terus rotate 90 derajat atau dirotasikan. Nah, setelah itu kita geser aja ke sini teman-teman. Nah, kayak gitu. Setelah seperti ini, kemudian yang perlu kita lakukan adalah masih membuang bagian-bagian yang tidak kita butuhkan ya. Saya perbesar dulu dengan cara klik Ctrl plus. Setelah itu kita pilih polygon lasso tool. Nah, di sini harus hati-hati, kita pilih sudutnya mana. Harus tepat ya untuk memotongnya. Nah, seperti ini contohnya. Kita tekan backspace. Untuk menghilangkan seleksi aktif, kita tekan Ctrl D. Dan kita ulangi lagi di bagian bawahnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Terus ini sisi kayu ini perlu kita gelapkan ya dengan cara tekan Ctrl L. Nah, lalu kita atur di sini. Nah, sebagai contoh seperti ini dan saya rasa ini sudah cukup. Kemudian klik OK. Dan untuk mengganti background, klik pada background sini paling bawah ini, kemudian pilih gradient tool bisa atau paint bucket tool bisa. Saya pilih gradient tool ya. Nah, ini kita rubah presetnya. Sebagai contoh saya pilih ini sembarang aja teman-teman ya. Oh enggak, atau saya sesuaikan aja warnanya di sini. Saya ganti warna ke warna favorit saya. Oke, dan setelah itu tinggal kita timbangkan di layar background. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Ini udah mempunyai efek 3D ya teman-teman. Dan sekian tutorial dari Christine Wulandari Channel. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman menyukai video tutorial dari Christine Wulandari, silahkan tekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan bantu atau dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.